Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sedulur-sedulur, ketemu lagi bersama aku. Dan kali ini aku akan menjelaskan tentang apa sih coding itu. Nah, jadi coding itu tuh adalah proses mengubah ide atau instruksi menjadi bahasa yang bisa dipahami oleh komputer. Dalam istilah yang lebih sederhana, coding adalah menulis kode-kode yang berisi perintah-perintah untuk membuat program. Lalu, apa saja jenis-jenis coding itu? Yang pertama, front-end coding. Yang kedua, back-end coding. Dan terakhir yang ketiga, full-stack coding. Front-end coding adalah coding yang berhubungan dengan tampilan dan interaksi pada website atau aplikasi. Sedangkan back-end coding adalah coding yang berhubungan dengan server dan database. Full-stack coding adalah gabungan dari front-end coding dan back-end coding, di mana seorang programmer bisa menguasai keduanya secara bersamaan. Perbedaan antara coding dan programming ya. Ini biasanya mungkin beberapa dari kalian mungkin ada yang beranggapan coding sama programming itu sama. Tapi sebenarnya mereka berdua berbeda. Lalu apa bedanya coding sama programming? Nah, kalau coding itu proses menuliskan kode-kode atau instruksi untuk bikin program. Nah, sedangkan programming melibatkan perencanaan dan desain dari suatu program. Programming juga mencakup coding, tapi juga melibatkan tahap-tahap sebelum dan sesudah coding, seperti analisis kebutuhan, pengembangan, algoritma, debugging, dan maintenance. Terus, apa saja sih alat yang dibutuhkan untuk memulai coding tuh? Jadi ada hardware, ada software. Jadi hardware sama software ini dua elemen penting dalam memulai coding. Misalkan untuk hardware, kamu butuh sebuah komputer atau laptop yang cukup kuat untuk menjalankan aplikasi programming yang kamu gunakan. Sebaiknya kamu memilih komputer yang punya spesifikasi yang memadai, kayak prosesornya yang cepat ya, RAM-nya cukup gede, dan penyimpanannya juga cukup ya. Tapi kalau kamu nggak punya komputer, kalau kamu nggak punya laptop, kamu bisa mempertimbangkan buat pakai layanan komputasi awan atau nyewa komputer dari layanan tertentu seperti itu. Sedangkan dalam hal software ya, kamu membutuhkan aplikasi programming atau Integrated Development Environment (IDE) yang bakalan bantu kamu dalam nulis, ngedit, dan mengelola kode. Ada banyak aplikasi programming yang bisa kamu pakai seperti Visual Studio Code, Sublime Text, sama PyCharm. Pilihlah aplikasi programming yang sesuai dengan bahasa pemrograman yang mau kamu pelajari, yang sesuai dengan bahasa pemrograman yang mau kamu pelajari, dan juga sesuai dengan preferensimu. Dalam memilih hardware dan software yang tepat, pastikan bahwa kamu memilih sesuai dengan kebutuhan dan budget yang kamu punya. Jangan khawatir, kalau kamu nggak punya banyak uang buat beli peralatan atau software yang
mahal ya tentunya ya barudak, karena terdapat banyak pilihan hardware dan software yang murah dan bisa ngebantu kamu dalam memulai coding. Oke Lur, sekarang langsung saja kita masuk ke bahasa pemrograman. Apa sih bahasa pemrograman tuh? Bahasa pemrograman itu instruksi-instruksi ya yang dipakai buat ngembangin aplikasi, buat ngembangin perangkat lunak, sama buat ngembangin situs web ya. Nah, bahasa pemrograman ini tuh bisa ngebantu kamu buat mengekspresikan ide kamu dengan menghasilkan kode yang dapat dijalankan oleh komputer atau perangkat lainnya. Bahasa pemrograman populer untuk pemula. Jadi kalau kamu masih pemula, kamu mau belajar coding, mau belajar programming gitunya, ini bahasa pemrogramannya yang kalian harus tahu ya. Jadi ada Python, ada JavaScript, ada PHP, ada Ruby, ada C++. Ya. 5 bahasa pemrograman yang kamu harus tahu ya. Setiap bahasa pemrograman tentu punya keunikan dan kelebihan masing-masing. Tetapi bahasa pemrograman yang dipilih tergantung pada proyek yang akan dibuat dan tujuan kamu dalam belajar pemrograman atau programming. Memilih bahasa pemrograman itu penting sekali buat kesuksesan proyek yang kamu kerjain. Nah, adapun faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan pada saat memilih bahasa pemrograman adalah tujuan proyek, keahlian kamu dalam bahasa pemrograman tertentu, waktu yang tersedia buat belajar bahasa pemrograman baru, kebutuhan kinerja dan komunitas pengembang yang tersedia untuk bahasa pemrograman tersebut. Lalu yang terakhir, yang keenam, memilih bahasa pemrograman yang tepat ya, karena bisa membantu kamu dalam meningkatkan produktivitas, menghemat waktu, dan mempercepat pengembangan aplikasi atau perangkat lunak. Oke Lur, pokoknya cukup segini dulu video dari saya kali ini. Cukup sekian dari saya. Tapi sebelum itu jangan lupa di like, di komen. Kalau ada yang mau bertanya ya, jangan lupa di subscribe juga ya, karena subscribe itu gratis ya Lur. Pokoknya cukup segini dulu. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih.